Selamat siang, silakan duduk dan santai aja. Terima kasih karena sudah bersedia datang untuk melakukan konseling hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Kak, jujur akhir-akhir ini saya ngerasa capek banget. Oh, capek secara fisik, pikiran, atau mungkin keduanya? Iya Kak, dua-duanya saya merasa lelah dengan kuliah saya, tugas, presentasi, bahkan praktikum saya. Baik, saya mengerti. Terima kasih karena sudah mau menceritakannya. Di ruangan ini kamu bebas bercerita tanpa takut dihakimi. Saya akan mendengarkan dan membantu semampu saya. Apa yang membuat kamu memutuskan datang konseling hari ini? Karena saya ngerasa kondisi saya semakin tidak baik, saya juga jadi malas kuliah, sering menunda tugas, dan rasanya kayak kehilangan semangat belajar. Jadi akhir-akhir ini kamu merasa motivasi belajar menurun dan mulai kesulitan menjalani aktivitas akademik seperti biasanya. Iya Kak, bahkan kadang saya ngerasa ingin menyerah aja. Oh, saya memahami perasaan itu. Banyak mahasiswa juga mengalami tekanan akademik yang berat sampai merasa lelah secara emosional dan mental. Kondisi itu biasa disebut akademik burnout. Tetapi saya senang karena kamu memilih mencari bantuan dan mencoba mencari solusi. Iya Kak, karena saya takut kalau dibiarkan terus nanti kuliah saya terganggu. Boleh ceritakan lebih detail sejak kapan kamu mulai merasakan kondisi seperti ini? Seingat saya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan terakhir, eh, awalnya biasa aja, tapi semakin lama tugas semakin banyak dan saya mulai kewalahan. Apa yang paling membuat kamu merasa terbebani? Ya, deadline tugas yang terus datang, belum lagi ada tugas kelompok, presentasi, dan ujian. Kadang saya juga bingung harus mulai dari mana. Ketika kamu merasa bingung dan tertekan, apa yang biasanya terjadi? Yang terjadi itu kadang saya jadi cemas sendiri, akhirnya malah tidak mengerjakan apa-apa. Kadang saya juga hanya main HP, scroll TikTok, atau tidur karena ngerasa terlalu capek. Jadi ketika tekanan meningkat, kamu merasa energi dan motivasi menurun, sehingga akhirnya menunda pekerjaan. Iya Kak, dan setelah menunda, saya malah merasa bersalah. Apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kamu? Tidur saya jadi nggak teratur. Saya juga sering begadang mengerjakan tugas, kadang juga sulit fokus saat di kelas. Oh, bagaimana dengan perasaan kamu terhadap diri sendiri akhir-akhir ini? Yang saya rasakan itu saya ngerasa gagal. Dulu saya rajin dan semangat, sekarang sudah seperti berubah. Oh, saya mendengar bahwa sebenarnya kamu memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri, tapi ingin tetap menjadi mahasiswa yang baik. Iya Kak, saya ingin nilai saya bagus dan saya ingin lulus tepat waktu. Kalau dari pertemuan ini, hal apa yang paling kamu harapkan bisa berubah? Saya ingin kembali semangat belajar dan tidak mudah stres dengan tugas. Baik, jadi tujuan kita adalah membantu kamu mengurangi burnout dan menemukan kembali semangat belajar secara bertahap. Iya Kak. Sekarang saya ingin bertanya menggunakan skala. Jika angka 1 berarti kondisi burnout sangat parah dan angka 10 berarti kamu merasa sangat baik, semangat, dan mampu mengatur kuliah dengan baik. Saat ini kamu berada di angka berapa? Mungkin saya di angka 3. Baik, angka 3 menurut kamu kenapa bukan angka 1? Karena sebenarnya saya masih tetap masuk kuliah dan masih mengerjakan tugas walaupun sering terlambat. Bagus sekali, itu berarti sebenarnya kamu masih memiliki tanggung jawab dan keinginan untuk bertahan. Iya Kak, saya juga ingin memperbaiki keadaan. Apalagi yang membuat kamu tidak berada di angka paling bawah. Saya masih punya teman yang mendukung saya dan kadang Saya ingin bertanya, apakah pernah ada hari-hari atau situasi tertentu di mana burnout yang kamu rasakan sedikit berkurang? pernah
Biasanya kalau saya belajar sama teman saya atau menyelesaikan tugas sedikit demi sedikit, saya ngerasa lebih tenang. Menarik sekali. Jadi ada kondisi tertentu yang ternyata membantu kamu merasa lebih baik. Iya kak. Menurut kamu apa yang membuat belajar bersama teman bisa membantu? Karena saya jadi tidak merasa sendirian, teman-teman saya juga kadang memberi semangat dan dukungan. Oh, bagus itu. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya mampu menghadapi tekanan ketika memiliki dukungan dan strategi yang tepat. Mungkin saya bangun tanpa rasa malas dan tidak langsung stres memikirkan tugas. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah bangun? Saya mungkin mandi lebih cepat, sarapan, lalu mulai membuat daftar tugas. Apa lagi yang berbeda? Saya akan mulai mengerjakan tugas satu persatu tanpa terlalu panik. Bagaimana perasaan kamu saat membayangkannya itu? Rasanya lebih ringan. Oh, menurut kamu, dari gambaran tadi, langkah kecil apa yang sebenarnya sudah bisa mulai dilakukan sekarang? Mungkin membuat daftar tugas dan mengerjakan sedikit demi sedikit. Oh, saya percaya sekali orang memiliki kekuatan dalam dirinya. Coba ingat kembali selama kuliah, apakah pernah ada masa di mana kamu berhasil menghadap banyak tugas dengan baik? Seingat saya pernah waktu semester awal, saya juga lebih rajin dan punya jadwal belajar. Apa yang berbeda waktu itu dibanding sekarang? Dulu saya lebih disiplin tidur dan tidak terlalu sering main HP. Berarti sebenarnya kamu memiliki kemampuan mengatur waktu dan disiplin diri. Iya kak, cuma sekarang seperti hilang. Kadang kemampuan itu bukan hilang, tetapi tertutup oleh rasa lelah dan tekanan. Namun kemampuan itu tetap ada dalam diri kamu. Iya juga kak. Mari kita pikirkan langkah kecil yang realistis. Menurut kamu, apa perubahan sederhana yang paling mungkin dilakukan minggu ini? Saya ingin mulai tidur lebih teratur dan mengurangi bermain HP saat belajar. Bagus, apalagi Membuat jadwal harian supaya saya tidak bingung mulai dari mana. kalau kamu berhasil melakukan itu, apa dampaknya bagi diri kamu? Mungkin saya akan lebih tenang dan tidak terlalu stres. Baik sekali. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa melakukan langkah itu? Sekitar 7. Oh, angka 7 menunjukkan keyakinan yang cukup tinggi. Apa yang membuat kamu yakin? Karena saya merasa sebenarnya ingin berubah dan tidak mau nilai saya turun. Itu motivasi yang sangat kuat. Saya melihat kamu adalah pribadi yang bertanggung jawab dan punya keinginan besar untuk memperbaiki diri. Meskipun sedang lelah, kamu tetap datang kuliah dan masih memikirkan masa depan akademik kamu. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya kuat. Terima kasih kak, saya jadi merasa sedikit lebih percaya diri. Perubahan besar biasanya dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kamu tidak harus langsung sempurna. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, coba sebutkan hal penting yang kamu dapatkan dari pertemuan ini. Saya sadar ternyata saya masih punya kemampuan untuk bangkit dan saya harus mulai dari langkah kecil dulu. Bagus sekali. Untuk minggu ini coba lakukan beberapa hal berikut: membuat daftar tugas harian, mengurangi penggunaan HP saat belajar, tidur lebih teratur, mulai mencicil tugas sedikit demi sedikit. Baik kak, saya akan coba lakukan. Saya percaya kamu mampu. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting ada kemajuan sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak kak sudah mendengarkan dan membantu saya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga karena sudah terbuka hari ini. Semoga